mungkin orang tuanya namun sudah meninggal. Nah, tentu mengalami pertanyaan bagaimana langkah selanjutnya agar kepemilikan merek tersebut ya bisa beralih dari yang sudah meninggal ke ahli warisnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Benchmark ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengalihan hak merek ya dan bagaimana mekanismenya. Kali ini sobat Benchmark semuanya, saya tidak hanya berdua dengan Ibu Reni. Kali ini ada Bu Ria Satriana Armando. Beliau adalah seorang notaris ya dan berkedudukan di Kota Padang. Nah, sobat Ansmart semuanya ya, kenapa dalam video kali ini kita menghadirkan seorang notaris? Karena memang dalam tema kali ini ada proses pengalihan hak merek tersebut membutuhkan suatu akta ya, yang tentunya akta tersebut dibuat oleh seorang notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu. Nah, jadi sobat Ansmart semuanya ya, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di situ diatur tentang bagaimana pengalihan hak merek dan lisensi. Namun kali ini kita hanya membahas tentang pengalihan hak merek, khususnya tentang apakah merek bisa diwariskan. Nah, kenapa hal ini perlu kita bahas sobat dan smart semuanya? Kami berkeyakinan sobat dan smart sebagai pemilik merek mungkin pernah mengalami bahwa ya mungkin pernah kejadian bahwa yang memiliki merek tersebut adalah mungkin orang tuanya namun sudah meninggal. Nah, tentu mengalami pertanyaan bagaimana langkah selanjutnya agar kepemilikan merek tersebut ya bisa beralih dari yang sudah meninggal ke ahli warisnya. Oke, sobat smart semuanya, kita akan membahas dengan Bu Reni, Bu Ria ya, bagaimana mekanisme apakah pengalihan hak merek tersebut melalui waris. Nah, oke sobat smart semuanya, saya akan coba bertanya kepada Bu Reni terlebih dahulu. Jadi bagaimana Bu Reni mekanisme sewaktu merek bisa dialihkan karena sebab meninggalnya salah satu atau meninggalnya pemilik merek? Silakan Bu Reni. Iya, baik, terima kasih Bu Rusda. Salam sobat Rismart dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita tidak hanya berdua ya, ada notaris Ibu Satria. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih saya diundang ya. Iya. Ya, jadi terkait pengalihan hak merek ya, itu memang diatur di dalam pasal 41 ya, tadi sudah disebutkan dalam undang-undang merek dan indikasi geografis ya, karena pertama waris, kemudian yang kedua bisa karena hibah, bisa karena wakaf ya, bisa karena wasiat, bisa karena perjanjian, dan juga bisa karena suatu sebab lain yang dibentukkan oleh suatu perundangan. Nah, kali ini kita bahasnya karena waris ya, karena ada pemohon ataupun pemilik merek yang sudah meninggal dan itu diwariskan ya. Jadi sebelum saya sampai di sana, saya perlu jelaskan dulu ya, kalau merek itu dialihkan itu bisa mereknya belum terbit ya, tapi masih dalam proses permohonan gitu ya. Jadi dalam proses permohonan ternyata pemohonnya meninggal, atau mereknya sudah terbit sertifikat merek terus pemiliknya meninggal. Nah, itu bisa dilakukan pengalihan karena waris. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini prosesnya tentu harus ada bukti ya, bukti yang menyatakan bahwa yang penerima merek ini yaitu ahli waris adalah orang yang memang berhak sebagai ahli waris dari si pemilik merek atau pemohon merek yang sudah meninggal. Nah, ini harus ada buktinya. Dan dalam bentuk apa? Itu bisa dalam bentuk akta waris ya, itu tentu nanti dengan notaris Bu Reni bisa jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian juga bisa karena surat
pernyataan waris dari kecamatan kalau dia pribumi ya. Nah itu sih Bu Tusda. Nah itu salah satu bukti yang harus dilampirkan selain nanti sertifikat mereknya ya, bukti kepemilikannya kalau dia sudah terbit sertifikat, atau bukti daftar mereknya kalau dia masih dalam proses permohonan, disertai dengan identitas seperti KTP gitu ya, surat permohonannya. Nah, jika menggunakan jasa konsultan tentu nanti ada kuasa konsultannya. Baik, Sobat dan Smart, jadi Bu Ria, dalam akta waris tersebut biasanya apa saja yang dituangkan di dalam akta waris tersebut, Bu? Baik, terima kasih Bu Lusda sama Bu Reni juga. Terima kasih saya sudah diundang ya di acaranya Ibu Lusda sama Bu Reni. Yang pertama itu mengenai waris ya, sedikit saya bahas sedikit. Waris itu kan sifatnya turun ya. Jadi dari yang pemiliknya, dia setelah meninggal diturunkan atau diwariskan kepada ahli warisnya dengan beberapa syarat atau dokumen-dokumen pendukungnya. Seperti kalau misalnya dia meninggalnya dari Tionghoa, itu biasanya notaris yang membuatkan surat keterangan warisnya. Baik itu kalau pribumi cukup dari kelurahan saja. Nah, tidak lebih dari kelurahan diminta surat keterangan waris. Nanti kalau misalnya dari barat atau misalnya warga negara asing yang ada keturunan di sini ya, seperti bapaknya campuran atau ibunya yang campuran, itu kita mintakan surat keterangan warisnya dari balai harta peninggalan. Jadi ada 3 ya, beda di situ ya. Nah, mengenai akta untuk merek ya Bu ya, Iya. ini ya, itu bisa dibuatkan sama notaris setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap. Jadi seperti kita buatkan aktanya dengan mencantumkan apa saja yang menjadi bagian dari haknya ahli waris. Nah dalam hal ini berarti merek ya Bu ya. Merek. Berarti ada merek, ada keterangan-keterangan seperti dokumen-dokumen pendukungnya, baik itu pendaftaran mereknya, walaupun yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar atau masih dalam proses, itu kita buatkan di dalam akta waris tersebut. Oke. Ya, saya lanjutkan pertanyaannya. Lalu Bu Reni, jika si ahli waris sudah mendapatkan akta waris, ya, langkah selanjutnya apa Bu Reni? Biar proses pengalihan hak itu tuntas. Ya, jadi setelah kita mendapatkan akta waris ya, nah selanjutnya kita mempersiapkan dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak karena waris ya, yaitu pertama identitas dari si pemilik atau pemohon mereknya ya, kemudian penerima ahli warisnya semuanya, kalau ahli warisnya ada 5 ya 5-5-nya, KTP-nya, identitasnya, kemudian tadi akta warisnya, kemudian sertifikat merek kalau dia sudah terdaftar mereknya, atau dia bukti daftar permohonan merek kalau masih dalam proses. Nah, kemudian biaya. Jadi dalam proses pengajuan pencatatan pengalihan hak ada biaya PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak, yang harus kita setor ke negara terhadap permohonan pencatatan pengalihan hak tersebut. Artinya proses pencatatan ciptaan itu apa wajib Bu Reni atau cukup dengan akta waris saja atau bagaimana? Oh wajib. Jadi kalau tidak dicatatkan pengalihannya, maka tidak akan pernah ada ahli waris sebagai pemilik dari merek tersebut begitu. Dan terhadap merek tersebut ya tidak bisa dilakukan apa-apa ya, karena kan si pemiliknya atau si pemohon sudah meninggal dunia ya. Nah jadi kalau untuk mau dialihkan atau mau dilakukan lisensi atau mau digunakan, tentu itu harus dicatatkan dulu pengalihan hak berdasarkan warisnya, baru bisa si ahli waris menggunakan merek tersebut begitu. Itu wajib. Oke, Sobat dan Smart semua ya. Artinya jika Sobat dan Smart mengalami kejadian ada pemilik merek atau pemohon merek yang sudah meninggal, jangan takut, jangan ragu, itu bisa diwariskan. Nah, tadi sudah diuraikan bahwa bikin surat pernyataan waris atau bikin akta waris dengan notaris, selanjutnya catatkan di DJKN. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa.